Demi mengurus perpanjangan surat izin mengemudi, warga rela antri sejak dini hari di kantor Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Sementara di Solo, Jawa Tengah, warga yang akan mengurus SIM membludak hingga mengabaikan protokol kesehatan jaga jarak. Sejak dini hari, ratusan warga sudah memadati kantor Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Warga rela berdesakan mengantre demi memenuhi kuota antrean yang dibatasi hanya untuk 200 orang. Ironisnya, demi mendapat nomor antrean, warga mengabaikan protokol kesehatan dan physical distancing. Datang jam berapa, Pak? Tadi jam 4. Jam 4? Jam 4? Iya. Dapat nomor antrean berapa, Pak, di jam 4 itu? Kalau nggak salah tadi 136. Kira antre apa, Mas? SIM. SIM? Iya. Oh, ini kok berangkatnya subuh banget, Mas? Iya, karena nomornya antriannya sedikit, cuma 200. Oh, antreannya sedikit. Oh, ini masih ngantri, masih nunggu kuota atau gimana? Ngantri. Masih ngantri. Info lagi sih. Masih nunggu antrian? Iya. Oh. Tapi udah habis ini katanya. Udah habis? Ini kalau udah habis bagaimana, Mas? Pulang atau gimana? Atau cari tempat lain? Nggak tahu juga dia. Sejak dibuka, antrean warga yang akan memperpanjang SIM terus membludak. Jumlah warga yang tidak sebanding dengan kuota antrean membuat kerumunan terjadi dan berpotensi menjadi penularan virus corona. Dari Jakarta Timur, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah daerah di Indonesia mempersiapkan kehidupan baru atau new normal. Persiapan proses belajar mengajar di sekolah era new normal juga dilakukan di wilayah Depok, Jawa Barat. Sekolah sebagai lingkungan belajar dan sosial. Hal inilah yang mendasari Sekolah Nasional Plus Tunas Global tetap memulai tahun ajaran 2020-2021 dengan cara berinteraksi langsung secara fisik antara guru dan murid. Namun ada beberapa tahapan sebelumnya yang harus dilalui. Seperti masa persiapan di rumah, dengan membiasakan anak mencuci tangan setiap 1 jam sekali, melatih cara bersin yang benar dan membiasakan protokol kesehatan lainnya. Selanjutnya, masa adaptasi di sekolah. Pasca terlatih di rumah, anak dilatih di sekolah dengan cara masuk sekolah dalam kelompok kecil hingga 5 siswa. Maka jika proses belajar mengajar dimulai, sekolah akan diterapkan disiplin yang ketat dan siswa serta guru sudah terbiasa. Siswa ini berasal dari tempat tinggalnya di rumah yang di Kelurahan Zona Merah atau hijau atau kuning nih. Yang kedua, di masa persiapan yang harus disiapkan oleh sekolah ada penyesuaian kurikulum, melatih guru dengan pola pengajaran baru, siapkan dulu pengaturan flow keluar masuknya, jalan keluar masuknya anak-anak sampai ke kelas itu harus diatur dulu. Yang kedua, persiapan di rumah. Jadi sekolah harus membuat panduan bagi orang tua dan anak untuk di rumah itu seperti apa nih yang harus dibiasakan di rumah dulu sesuai dengan sistem yang dibuat oleh sekolah. Jadi misalnya kalau di sekolah dibuat sistem masuk sekolah jam 8 sampai jam 12, maka di rumah anak-anak harus dibiasakan antara jam 8 sampai jam 12 itu setiap 1 jam sekali harus cuci tangan. Itu masa adaptasi. Masa adaptasi ini anak dilatih ke sekolah dengan pola yang baru. Bergantian, hari Selasa kelompok yang berikutnya, hari Rabu kelompok berikutnya, jadi seterusnya. Jadi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu. Menurut Kepala Sekolah Nasional Plus Tunas Global, M. Taufik, keselamatan diutamakan, produktivitas diupayakan, rasa bahagia tidak ditinggalkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Penerapan new normal yang akan diberlakukan mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. New normal diyakini akan membuka kesempatan peluang bisnis model baru untuk meningkatkan kembali perekonomian tanah air. Indonesia tengah menuju era kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19.
Sejumlah kegiatan yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi bakal dibuka kembali dengan sejumlah aturan dan penerapan protokol kesehatan, termasuk kegiatan perekonomian hingga tempat ibadah. Oleh sebab itu, pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Kebijakan pemerintah ini mendapat tanggapan positif dari kalangan dunia usaha. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat memimpin manajer forum MNC Group ke-46 menegaskan penerapan new normal akan membuka peluang untuk mengembangkan bisnis model baru di tengah penggunaan digital dan internet yang meningkat tajam. Ya pemerintah harus buka tapi dengan penerapan yang disiplin. Ya, jadi paling tidak meringankan beban yang terjadi di ekonomi kita. Mengenai habit yang berubah, tentunya akan membuat bisnis model ke depan itu berubah. Sebelum COVID itu pun sudah harus berubah. Digital sudah mulai meningkat, adanya e-commerce, ya, yang online itu disruptif. Jadi banyak bisnis yang mau tidak mau harus merubah bisnis modelnya. Dengan COVID-19 malah makin cepat dan perubahan itu juga akan makin banyak hampir di skala bidang. Pada manajer forum MNC Group ke-46, Business Development and Digital Director MNC Capital Jessica Tanu Sudibyo mempresentasikan bisnis case studies ke-13, yakni mudahnya membayar dengan SPIN. SPIN menjadi salah satu strategi financial services yang dikembangkan sebagai sebuah produk yang kompetitif dan berkualitas. Tim iNews melaporkan.